Beliau ucapkan kepada Tunku Sufyan Usman dari Genong yang kami melantunkan secret wakil Al-Quran. Semoga acara ini malam ini mendapat berkah dari Allah. Daya Darul Ma'rifah belum cukup tali-tali. Yang baik juri isi yang lebih good pertama. Hai juri ada baik male-male. Kajian minta dilame ya minta. Juri saja dengan kelancaran guru cukup tampan. Tapi yang cukup saya darah baru belum benar. Selanjutnya kita masuki dalam acara yang akan memanaskan malam ini, mengobrak-abrikkan mimbar sederhana ini. Kita akan memanggilkan seorang dai yang telah mengalahkan Tunku Wahid yang bernama Tunku Mukhlisin dari Lampung. Kepada Tunku Mukhlisin, tempat dan waktu yang mempersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mawalul mu'minina bil ma'rifah wa ta'allat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الرحيم المجيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah dengan kudrah dan iradahnya sehingga kita dapat berhadir di tempat yang sangat mulia ini. Kemudian salawat dan salam tanpa lain dan dikirimkan kepada baginda alam, yaitulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tanpa pula kepada para keluarga dan sahabat, tabi'in ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kemudian kata-kata penghormatan kepada Abu Pimpinan dan kepada seluruh Dewan Guru dan kepada ulama sekalian. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah syahadat yang berjudul Iman sebagai landasan hidup. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala
gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman yaitulah mereka yang hatinya selalu senantiasa merasa takut kepada Allah, sehingga dalam perjuangan kehidupannya mereka itu selalu tunduk dan patuh terhadap segala tuntunan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, jika sudah demikian keadaan seseorang, maka sudah barang tentu saudara, semua amal perbuatannya di dunia ini itu selalu baik dan benar saudara. Itulah yang dinamakan dengan amal saleh. Hal ini sesuai dengan kelanjutan ayat ini, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Itulah perbuatan yang nyata daripada seseorang yang beriman, menegakkan salat dan menafkahkan sebagian daripada harta dan saudara. Maka salat itu itulah salat yang 5 kali sehari semalam. Salat merupakan ibadah pokok saudara, karena dengan salat tersebut menjadi ukuran keimanan seseorang. Karena di dalam salat itu tersimpan segala ucapan dan gerakan pengabdian, penyerahan diri serta pengakuan yang tulus bahwa semua yang amal perbuatan hidup dan matinya dunia itu semata hanya karena Allah saudara. Jadi jelaslah orang yang benar-benar, orang yang telah melaksanakan salatnya dengan benar, maka dirinya itu terpelihara daripada kemusyrikan, terjauh daripada sifat-sifat takabur dan sombong. Juga ia terhindar daripada sifat zalim dan murka. Teguh pendirian, rela berkorban demi untuk arwah Allah, saling menghargai dan suka menolong sesamanya. Jiwa dan hartanya itu selalu dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik untuk dirinya maupun terhadap orang lain saudara. Jadi jelas nyata bahwa iman itu merupakan landasan yang kokoh dan sempurna, dan sangat diperlukan dalam pembentukan manusia-manusia yang berpribadi luhur dan berperangai tinggi. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita hendaknya menyadari saudara bahwa kehidupan di dunia ini sangatlah banyak sekali musibah-musibah, cobaan, kepahitan, duka dan derita, yang semuanya ini sangatlah banyak membuat manusia tergelincir kepada lembah kesalahan dan kesesatan. Maka dari kenyataan inilah kita ini sangat membutuhkan benteng yang kuat untuk menahan diri kita, sehingga kita tidak jatuh kepada kesesatan yang akan membawa kepada kehancuran. Maka benteng yang kuat yang kita perlukan itu saudara hanyalah merupakan iman. Sebab dengan iman inilah kita yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang benar-benar beriman, maka mereka tidak akan mudah jatuh kepada kesalahan karena musibah yang menimpa. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam Al-Quran, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'minu billah yahdi qalbahu, wallahu bi kulli syai'in alim." Tiada satu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya saudara. Maka jika kita renungkan dengan penuh kesadaran bahwa ayat yang tadi memberikan pengertian kepada kita, yang bahwa
dunia ini hanyalah merupakan cobaan bagi manusia yang harus dihadapi dengan penuh kesadaran. Maka saudara sekalian, maka orang-orang yang demikianlah yang imannya itu sangatlah kuat, saudara. Karena setiap kepahitan perjalanan hidupnya mereka itu tetap bersabar. Kenapa, saudara? Karena mereka yakin bahwa setelah datangnya kesusahan, setelah datangnya kepahitan, duka, derita, itu akan datang pula kemudahan dan kebahagiaan. Maka sikap semacam inilah yang merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang menjadi kesimpulannya yang bahwa kita hendaknya menyadari bahwa iman itu kadang-kadang boleh bertambah dan boleh berkurang. Itu tergantung perbedaan kita masing-masing. Maka kita hendaknya rajin-rajinlah beribadah kepada Allah, rajin melaksanakan salat, rajin puasa, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Maka itulah hal yang dapat membuat iman kita menjadi kuat. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada seorang Dani Kandar. Selanjutnya berarti sebelum nama acara Tunku Muhammad Fadil dari Aceh Selatan. Nah, jamnya juga mulai nyawa marifah. Yang malamnya orang marifah aja betul. Tajauh ini merumpok selawat. Tajak lupa merumpok kampung batik. Hai tunggu juli lampu bersusah-susah. Awak marifah kaya dia lagi ya. Selanjutnya kita akan memanggilkan seorang dai yang akan menghancurkan jumbar ini. Beliau pernah bersaing dengan Ustaz Abdul Samad yang bernama Tunku Muhammad Rajab dari Birun. Kepada pendiri tempat dan rodir saya persilakan dari sebelah bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Subhanallahil azim. Kata-kata Imam Ibn kami kepada abu dan bumi yang ada itu hanya malam dapat kita sampaikan. Allahumma fillahu warhamhum wa'afihim wa'afa'ahum. Kata-kata kemuliaan kami kepada pimpinan Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga dan kepada seluruh sedang talabah yang dirahmati Allah. Baru di dalam
mana arah hendaku, kemana tujuan kaki melangkah, dan banyak masih belum paham untuk apa kita bertualang di bawah kolong ini. Sehingga apa yang seharusnya kita cari malah tidak dihiraukan, suatu yang layak untuk dipertahankan namun dibiarkan berlalu pergi. Itulah saudara cerita kehidupan manusia di akhir zaman ini, nyaris menyeratkan hati. Atas dasar ini izinlah saya untuk mengupaskan sebuah curahan singkat yang bertumbuh ketika iman telah digadaikan. Masyarakat muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Kata-kata iman begitu sering diulang-ulang. Ini menandakan bahawa keimanan merupakan perkara yang esensial di dalam agama Islam yang tidak mungkin kita lupakan tanpa kita hiraukan. Saking esensial keimanan tersebut, dikala seorang mengalami sesuatu di saat jawanya akan keluar daripada jasadnya yang telah sampai kepada tenggorokan, maka telah selamat ataupun tidak selamat iman seseorang disitulah menjadi taruhannya. Maka jikalau yang keluar terlebih dahulu daripada jasadnya adalah iman, maka selamatlah si hamba tersebut. Akan tetapi sebalik, jikalau yang keluar terlebih dahulu adalah iman, maka hanya itulah kematian yang tak diinginkan oleh setiap manusia. Maka berbahagialah orang-orang yang selamat iman kelak di hari kiamat. Orang tersebut akan ditempatkan di tempat penuh dengan iman. Itu dari Allah. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa amilus shalihat." Hai orang-orang beriman, mengerjakanlah kebaikan. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di zaman sekarang ini yang dikenal zaman milenial, keimanan yang ada di dalam dada kebaikan manusia perlahan telah hilang dan sirna. Bagaimana dia iman yang seharusnya menjadi penolong bagi kita muslim sejati, baikkah ketika hidup ataupun mati, akan tetapi di mata mereka iman dakwah sampah yang hati buang karena mengganggu dengan pekerjaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cuma iman sifatnya afrad bukan model. Banyak di antara umat Islam yang memandang iman dengan sebelah mata. Ada yang akhirnya rela mengadakan iman dengan benda yang kasat mata. Dalilnya macam-macam, karena faktor ekonomi, pendidikan, ada juga karena alasan cinta. Apakah hanya karena desakan perut dan nafsu, lalu kita bisa meninggalkan tabiat hati berbaik, rela berpisah dengan baju kebesaran berupa keyakinan? Ingatlah penegasan Allah dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya halaman 143 menjelaskan hamzah yang terdapat pada hasibah adalah hamzah istifham ingkar. Maksud setiap insan yang mengatakan kami telah beriman, maka konsekuensinya harus bersiap-siap mendapat cobaan daripada Sang Tuhan untuk menguji kesusahan apa yang telah diingkar. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah selaku penafsir pertama. Apa kata beliau? Asyadun nas
dimuliakan Allah. Cobaan bagi insan yang beriman bukan suatu keniscayaan. Cobaan itu sendiri disesuaikan dengan kadar agamanya. Semakin konsisten dalam beragama, maka semakin berat cobaan yang diberikan. Ada yang coba dengan kekurangan harta benda, kemiskinan yang sampai detik ini masih trending topik di negara kita. Kemudian ada yang coba dengan meninggal ahli keluarga ataupun sanak saudara, baikkah seorang ibu yang kita hormati ataupun seorang istri yang tidak sayang. Itu semua cobaan daripada Sang Ilahi kepada si hamba agar berdamai hati. Bukan Allah membencinya, tetapi Allah dengan berinya. Nah, bagi kita yang mungkin belum, patutlah kita bersedih hati kerana belum berterisi. Pandanglah kita menjadi kerana dompet tidak berduit, sampai akhirnya iman pun mereka ada. Keyakinan ditukar dengan iming-iming gaji 5 juta per bulan. Bahkan yang lebih sari telah menjual akidahnya demi menuruti hawa nafsu. Begitu juga saudara-saudara dengan kasus yang sedang marak terjadi, di mana seorang berkenalan dengan orang yang beda agama, lalu terpedaya dan terpedaya dan mulai jatuh cinta. Akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, agama menjadi taruhan, iman pun diremuk pada cinta. Padahal tidak ada yang lebih berharga daripada iman. Iman adalah sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh dianggap murah. Kamu yang dimuliakan Allah, dan pada atas dapatlah kita simpulkan yang bahawa kedamaian hidup di dunia, kebahagiaan di negeri akhirat merupakan idaman setiap manusia dan impian setiap insan. Dan pada saat akhir pencarian yang dilakukan oleh anak manusia, akan tetapi semua itu akan mustahil diperoleh tanpa beli iman di dalam dada. Tiga benda yang berharga apalagi yang kita punya, harta kekayaan, pangkat dan jabatan, istri cantik dan anak rupawan, semua itu akan lenyap bersama hembusan nafas terakhir kita. Itu poin benda. Yang kedua, ingat olehmu hai talabah sekalian, agar iman selalu diham. Tanamkan pendidikan semenjak dini dalam diri pribadi dan keluarga yang kita sayang. Bukan pendidikan sekuler yang untuk segala sesuatu daripada materi, hingga akhirnya iman pun mereka ada. Keyakinan ditukar dengan bongkahan awas dan berlian. Akidah mereka jual belikan, agama pun mereka buang. Mereka bertingkah layaknya seperti binatang yang lapar kepada bangsa, seakan-akan mati jika tiada memenuhi hasratnya. Mereka haus kepada kuasa, haus kepada jabatan, tidak bisa menahan nafsunya yang jada bertumbuh. Seolah-olah hidup dunia tiada pada habisan, seakan-akan surga telah diambil kepada mereka oleh Tuhan. Padahal apa yang telah dilakukan sangat berlawanan dengannya adalah. Oleh karena tidak sempurna iman seorang hanya meyakini di dalam hati, tetapi hamba yang berdoa. Hadanallah ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang barusan turun, yaitu Tunku Muhammad Rajab dari Biril. Juri Lampung yang ganjil. Sekarang kita akan memanggil seorang dai dari Biril, Gedanyo Piyur Kota Binjai. Ina cukup dikir dai Ugahawa yang akan tampil pada malamnya. Tunku Bul Fadli dari Kota Binjai. Beliau yang akan menghancurkan bimbang pada malam ini. Kepada Tunku, bingkisan tempat kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصحبه أجمعين. أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العلماء ورثة الأنبياء. Bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini, pada tempat yang berbahagia ini, pada tempat yang sangat beristimewa ini. Dan pada kali ini yang telah diberi kesehatan, diberi tenaga kepada kita supaya kita bisa sempat kita berkumpul pada malam hari ini. Dan tanpa pula selawat salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan sampai ke alam penuh ilmu pengetahuan. Dan penghormatan kami kepada Abu, Umi dan Abi yang berada di Kubah, hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan penghormatan kami kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di Dayatul Mu'arif, dan kepada seluruh santri yang sangat kami cintai dan sayangi. Judul kami pada malam hari ini adalah kondisi ulama pada saat ini.
luar sana banyak kemaksiatan yang tanpa ada yang melarangnya. Begitu hancurnya di luar tanpa syariat. Orang bermaksiatan berkeliaran, berduaan sama non muhrim. Sudah biasa kalau di luar. Apakah kita masih duduk diam tanpa melarangnya, tanpa berbuat apa-apa? Ingat saudaraku sekalian, kita ini bagaikan pemegang agama yang terakhir. Kita harus bisa membangkitkan agama dan meluruskan syariat-syariat agama Islam. Yang dapat kita ambil kesimpulan, ingatlah para kawan-kawan sekalian, para masyarakat muslimin, ingatlah, ajarilah syariat-syariat kepada orang lain supaya syariat Islam ini tetap kokoh dan tegak sampai ujung dunia, sampai akhir zaman, sampai kiamat mendatang. Karena semua itu ada di tangan kita. Hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, yang barusan turun yaitu Tunku Zulfadli dari Kota Binjai. Jangan dibantu BAB. Selanjutnya akan kita panggilkan seorang dai yang berasal dari Takengon, yang bermegang nomor 4 yang bernama Tunku Ahmad Syarul Fuadi. Kepada Tunku, tempat dan waktu kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
takziman kami kepada Abu dan Umi yang ada di rumah, hanya doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kata takziman kami kepada Abu Pimpinan Daya Hadarul Mu'arif dan Daya Hadarul Mu'arifah beserta keluarga. Kata takziman kami juga kepada seluruh dewan guru yang masih dapat hadir dalam acara yang berbahagia ini. Dan yang kami sayangi dan yang kami segani kepada seluruh talabah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kami akan memaparkan satu sarahan singkat yang berjudul Akankah Allah menerima taubatku? Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Berapa banyak jumlah istighfar ketika kita melakukan dosa? Tidakkah kita takut jika Allah menjauh dari kita? Tidakkah kita takut jika Allah murka terhadap kita? Hadirin, coba kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Beliau sekali melanggar hukum Allah, itu pun gara-gara memakan buah kuldi. Lalu Allah murka terhadapnya. Padahal kita tahu Nabi Adam alaihissalam adalah Rasul Allah. Nabi Adam alaihissalam adalah utusan Allah. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang dekat terhadap Allah. Akan tetapi jika Nabi Adam berbuat kesalahan, Allah tetap murka sampai bertahun-tahun. Nabi Adam bersimpuh bertubuh lutut menangis mengharapkan Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai umat yang zalim, yang selalu berlumuran dengan dosa, yang selalu mengerjakan kemungkaran, apakah pantas surga untuk kita? Terlalu menghinakan agama Islam, terlalu mengharapkan surga kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu berharap untuk masuk surga akan tetapi terlalu akrab kepada neraka. Akan tetapi hadirin, akan tetapi kalian catat baik-baik, kalian catat baik-baik, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang telah kita kerjakan, ampunan Allah itu lebih besar daripada kesalahan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Hadirin, padahal Allah tiap hari menunggu kita untuk bertobat. Kadang-kadang kita malas untuk menghadap Allah. Di saat ada perintah Allah, kita berjalan dengan santai.
sebaik-baik orang adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim wa la tuqnatu minna adzabannar." Bahwa sesungguhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan seandainya Allah tidak menerima tobat kita, kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, kita mati dalam keadaan tidak baik kepada Allah. Sungguh kita hidup orang-orang yang merugi hidup di kalangan umat Nabi Muhammad. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Ahmad Syarul Fuadi dari Takemah. Dari Takemah kita menuju ke Melabu. Di situ ada seorang dai yang akan mengobrol mimbar pada malam ini, yang bernama Tunku Ahmadun dari Melabu. Kepada Tunku kamu persilahkan dengan segala hormat. Pegang background. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arab wal ajam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai saat ini masih memberikan kita nikmat sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di dalam musalla yang mulia ini. Salawat dan salam pula kita salurkan kepada penghulu alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu
dan kata-kata penghormatan kami kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah panji Istiqamatul Darul Mu'arif, dan seterusnya kepada sidang ulama yang dimuliakan oleh Allah. Sidang ulama yang dimuliakan oleh Allah. Lama sudah kita menetap di bumi Allah yang fana ini, berbagai macam prestasi telah kita ukir saat ini. Ada yang berhasil menjadi PNS, ada yang berhasil menjadi orang kaya, hingga ada yang berhasil menjadi alim ulama. Namun ketahuilah hadirin, kehadiran kita di alam ini dan kesuksesan yang telah kita ukir saat ini tidak terlepas dari pengorbanan dua insan yang mulia, yaitu dua orang tua. Akan tetapi hari ini keadaan kedua sangat memprihatinkan dikarenakan perilaku kesal sang anak terhadap keduanya. Maka berdasarkan peristiwa di atas, tergugahlah hati kami untuk memaparkan sebuah judul cerahan yang berjudul Pengorbanan Dua Insan Yang Mulia. Sidang thalabah yang dimuliakan oleh Allah, keindahan alam ini tidak akan pernah terasa oleh mata tanpa kehadiran keduanya. Keberhasilan yang telah kita ukir saat ini tidak lepas dari tetesan keduanya. Ayah kerja banting tulang, tak kenal pagi ataupun malam, tak peduli sakit pinggang, bahkan terkadang ayah tidur di jalan. Itu semua beliau korbankan hanya untuk memikirkan sesuap nasi untuk kekasih hatinya. Pengorbanan ayah begitu luar biasa. Beliau di laut melawannya panas matahari, ditambah tiupan angin yang begitu dahsyat, sehingga membuat hatinya takut, sehingga membuat hatinya cemas. Akan tetapi itu semua tidak terasa oleh beliau. Kenapa? Dikarenakan besarnya cinta terhadap kita selaku anak. Beliau yang di laut, beliau yang di sawah, berangkat pagi-pagi dari rumah dengan membawa sedikit perbekalan, tertatih-tatih di samping jalan, terkadang terhimpit kendaraan. Kemudian pada saat beliau telah sampai di tempat tujuan, beliau mulai memainkan pinggangnya yang mulai sakit, tubuhnya yang mulai gemetar, ditambah matanya yang telah layu. Sedikit demi sedikit keringat mulai mengalir dari wajahnya, sedikit demi sedikit keringat mulai mengalir dari hidungnya. Akan tetapi hadirin, itu semua beliau korbankan. Beliau tak peduli tubuhnya sakit, beliau tak peduli hidupnya sengsara, bahkan nyawa sekalipun siap beliau korbankan hanya untuk memikirkan kita seorang anak. Sidang thalabah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ibu wanita yang sangat berjasa dalam hidup kita, wanita yang sangat berharga dalam hidup kita. Tanpa dirinya kita tidak akan hadir di dunia ini. Namun terkadang-kadang kita lupa diri hadirin. Kita menjadi anak durhaka, kita sering marah kepadanya, kita sering membentaknya, bahkan sampai-sampai na'udzubillah, tangan pun pernah kita layangkan kepadanya. Sidang thalabah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma, maka jangan engkau katakan bagi keduanya uffin, akan kata-kata wala tanharhuma, dan jangan engkau katakan dan jangan engkau bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan kariman, dan berkatalah kepada keduanya dengan kata-kata yang baik. Adapun yang menjadi kesimpulan hari ini, andai kata keduanya masih ada, segeralah
kedua keningnya. Dan andai kata keduanya telah dipanggil oleh Allah Ta'ala, segeralah engkau bangun dari tidurmu dan sisihkan doa kepada keduanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kita. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka satu kebun daripada surga, dan jangan engkau jadikan kubur mereka satu lubang daripada api neraka. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, yang baru seratus Tunku Ahmadun dari Eko, jangan kurang semangat kecil. No akan dahui bimbarnya sebelah luar. Selanjutnya akan kita panggilkan seorang dai. Beliau adalah dai 1000 umat yang memegang nomor 16, yaitu Tunku Muhammad Ihsan dari Luksu Maui. Kepada Tunku, tempat dan wadah kamu persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtassha min makhluqatihi al-ihsan wa rafa'a bi kadrihi al-khata'a wan nisyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-mahmud bi kulli lisan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mu'jizatul Qur'an. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi dzawil wilayati wal ihsan. Kami selaku manusia biasa tidak lupa kami aturkan kata-kata ketakziman dan keikraman kami. Yang pertama sekali kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang muhtabar keduanya. Seterusnya kata-kata ketakziman dan keikraman kami kepada almarhum Abi dan almarhum Umi yang ada di Kubah. Hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufril jannah. Seterusnya kata-kata ketakziman dan keikraman kami kepada Abu selaku wujud pimpinan Daya Istiqamatul Darul Ma'arifah Darul Ma'arifah beserta keluarga. Seterusnya kata-kata ketakziman dan keikraman kepada segenap dewanku yang bertugas, dan tentunya yang kami banggakan seluruh santri yang masih bergaul di bawah panji Daya Istiqamatul Darul Ma'arifah. Baiklah, melihat keadaan umat akhir zaman yang mulai lupa dengan identitasnya sebagai umat pilihan, tergugahlah hati saya untuk membawakan sebuah syaraan yang bertemakan menjadi sebaik-baik umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir memandang dunia, berita tentang umatnya pernah menjadi perbincangan hangat di kalangan nabi-nabi sebelumnya. Trending topik istilah kekinian. Umat yang katanya kecil-kecil tubuhnya, pendek-pendek umurnya,
sedikit amalnya berlipat ganda pahalanya. Banyak dosanya namun mudah taubatnya. Mereka lah yang digelar oleh Allah dengan gelar sebaik-baik umat. Sehingga tak heran kalau banyak di antara nabi-nabi sebelumnya mereka rela menggadaikan titel mereka sebagai anbiya demi memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai umatnya sang penghulu segala anbiya. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah seorang di antaranya. Diriwayatkan oleh Wahab ibnu Munabbih yang bahwa ketika suatu hari Nabi Musa telah membaca wahyu-wahyu Allah dalam lembaran-lembaran alwah, beliau menemukan begitu banyak keutamaan yang Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad, sehingga menunjukkanlah dari lisan beliau sebuah rendayan permohonan. Ya Rabbi, basatta hadzal khair li Ahmad wa ummati. Wahai Tuhan, Kau limpahkan semua kebaikan ini bagi Ahmad dan umatnya. Faj'alni min ummati, maka jadikanlah aku sebagai umatnya. Namun saya begitu sayang, bagaikan punggung merindukan rembulan. Begitulah sirnanya harapan ketika Allah memberi jawaban. Ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, aku memilihmu atas manusia dengan membawa risalahku dan kalamku. Fakhudh ma ataitu wa kun minasyakirin. Maka ambillah apa yang telah kuberikan dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, umat Muhammad yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Inilah mengapa hari ini kita patut bersyukur kepada Allah dengan sebesar-besarnya. Banyak di antara mereka umat-umat sebelumnya, bahkan mereka para anbiya, mereka harus memohon dan meminta kepada Allah agar dijadikan sebagai umatnya Nabi Mustafa. Akan tetapi kita hari ini tanpa harus memohon, tanpa harus meminta, hari ini kita ditakdirkan terlahir sebagai umat Nabi Muhammad. Hari ini kita ditakdirkan terlahir dengan membawa gelar sebaik-baik umat. Sehingga oleh karena demikian sudah semestinya kita menjalankan tugas kita sebagai sebaik-baik umat. Apa tugasnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110 yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kapan kau dikatakan sebaik-baik umat? Kau dikatakan sebaik-baik umat bukan karena suaramu yang merdu melantunkan ayat Al-Quran. Kau dikatakan sebaik-baik umat bukan karena sedekahmu yang miliar. Kau dikatakan sebaik-baik umat bukan karena setiap tahunnya kau berkorban. Akan tetapi barulah kau dikatakan sebaik-baik umat. Istilah bayani menjadi jawaban. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kau sanggup menjalankan amar ma'ruf dan juga nahi munkar, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya, hari ini banyak di antara kita yang punya hak kewenangan, yang hanya dengan tanda tangannya ia bisa mengeluarkan perda syariat, yang hanya dengan tekenannya ia bisa menutup tempat-tempat maksiat. Tapi mengapa hari ini kita hanya berlagak layaknya si buta yang tak mampu melihat? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," kata Rasulullah, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubah dengan tangan. Fa in lam yastati', kau tak punya kekuasaan, kau tak punya jabatan, kau tak sanggup mengubahnya dengan tanganmu, fa bilisan, maka ubah dengan lisan. Fa in lam yastati', dengan lisan pun kau tak sanggup, kau tak pandai berbicara, kau bukan seorang pendakwah, fa biqalbi, maka jangan biarkan hatimu merasa luka dengan segala kemungkaran yang ada. Wadhalika a'aful iman. Namun yang demikian wahai saudara sekalian merupakan selemah-lemah iman. Inilah tugas kita
sebagai umat Nabi Muhammad. Inilah tugas yang harus kita jalankan bila memang kita ingin menjadi sebaik-baik umat. Maka adapun kesimpulan yang dapat kita petik dari syarah singkat saya pada malam yang mulia, umat Nabi Muhammad merupakan umat yang istimewa. Bahkan jauh sebelum mereka ada, perihal tentang keutamaan mereka telah lama Allah ceritakan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga banyak di antara mereka para anbiya rela menggadaikan titel mereka demi memohon kepada Allah agar menjadikan umatnya Nabi Mustafa. Maka oleh karena demikian, sudah sepatutnya hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan menjalankan tugas kita sebagai sebaik-baik umat. Apa tugasnya? Itulah dengan melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Allah iringi firman tersebut dengan sebuah jumlah istinaf bayani. Yang mana jumlah istinaf bayani merupakan sebuah jawaban daripada satu pertanyaan yang ditakdirkan. Apa yang membuat ini istimewa? Apa yang membuat umat ini digelar dengan sebaik-baik umat? Jawabannya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kau melakukan amar ma'ruf, kau menjalankan nahi munkar, disitulah barulah kau dikatakan sebagai sebaik-baik umat. Hari ini kita umat Muhammad, wahai umat Muhammad yang punya kekuasaan, yang hari ini Allah anugerahi kepada kita kepemimpinan, kita yang mampu menjalankannya dengan kekuasaan kita, maka gunakanlah kekuasaan itu untuk melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Kita yang mampu untuk berbicara, yang suara kita didengarkan, maka gunakan suara itu untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Bila tidak, maka kita tergolong kepada orang yang selemah-lemah iman. Inilah tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai sebaik-baik umat. Mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ramai hidung lagak-lagak, Ulang tajak inan bid ramai yang tidak rupa. Hai tunggu barmaki baik melalai, lon takut akhir rumah janda. Selanjutnya kita akan memanggilkan seorang dai yang memegang nomor 13, yaitu Tunku Muhammad Akil Farhan. Kepada Tunku tempat dan waktu kamu persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Salah satunya ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan adanya nikmat tersebut, kita dapat berkumpul di tempat yang sangat sempurna ini. Salawat perangkai dengan salam pula kita sanjung sajikan kepada penguat alam, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam
mengorientasikan Rasulullah makhluk yang paling utama. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tiada mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahawa sebenarnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam yang mencakup orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan para malaikat. Rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman berlaku di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi orang-orang kafir berupa perlindungan Allah kepada mereka dari azab yang menimpa umat-umat terdahulu, seperti dibenamkan ke dalam tanah, diganti rupa atau gondok fisik dan lain-lain. Sedangkan rahmat Allah kepada para malaikat adalah rasa aman mereka dari ancaman siksa dengan adanya pujian Allah kepada mereka dalam Al-Quran. Karena sebelum diutusnya Nabi SAW, para malaikat tak pernah rasa aman dari siksa Allah. Dengan demikian, Rasulullah lebih utama daripada penduduk ini. Ma'asyiral muslimin sidang pendengar yang Allah rahmati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahawa sebenarnya Allah mengutamakan Nabi Muhammad SAW atas penduduk langit yaitu para malaikat dan penduduk bumi yaitu para nabi. Lantas apa utama Rasulullah atas penduduk langit? Ibnu Abbas pun menjawab, karena sebenarnya Allah berfirman kepada penduduk langit, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzi jahannam kadzalika najzi zalimin." Dan barang siapa di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahannam. Sedemikian kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Allah berfirman kepada Nabi, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaqallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ada perbedaan dalam kedua firman tersebut. Kepada penduduk langit dan para malaikat, Allah menyampaikan ancaman siksa jahannam bagi mereka yang bersalah dan mengaku sebagai Tuhan selain Allah. Sedangkan kepada Rasulullah, Allah memberikan jaminan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu yang akan datang. Dengan demikian, Rasulullah lebih utama daripada para malaikat. Ma'asyiral muslimin sidang pendengar yang Allah rahmati. Lalu apakah utama Rasulullah dibandingkan para nabi lainnya? Ibnu Abbas pun menjawab, karena sebenarnya Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi." Kami tak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa ka'afatan linnas." Dan kami tak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia seluruhnya. Perbezaan dalam ayat tersebut, para nabi sebelumnya hanya diutus kepada sekelompok umat saja, sedangkan Rasulullah diutus kepada seluruh makhluk. Dengan demikian, Rasulullah lebih mulia daripada para nabi. Ma'asyiral muslimin sidang pendengar yang Allah rahmati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamlikallahu minal amri illa liya'budullah." Yang artinya, demi umurmu ya Muhammad, sesungguhnya mereka seorang kambing dalam kebodohan. Artinya kesesatan. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad. Ibnu Abbas berkata, Allah tak menciptakan makhluk yang lebih dicintainya melainkan daripada Nabi Muhammad. Kesimpulannya ialah para ulama telah berijma bahawa Rasulullah lebih mulia daripada seluruh makhluk.
Yang ketiga, karena Rasulullah istimewa di atas seluruh alamin.